Nah, kalau misalnya yang ada nggak sih potential altcoin yang menarik buat teman-teman hold for the mid to long term future gitu. Let's say 6 to 10 months yang mungkin kita bukan rekomendasi ke teman-teman, tapi lu rekomendasi ke gue deh gitu. Financial advice ya jadi. Lu financial advice ke Leon aja, bukan ke mereka. Satu, gue mungkin karena tesis kasino gue masih ada, jadi itu orang suka berspekulasi. Jadi will thrive, Altizen udah pasti thrive, saran gue stake. Ya bahkan on exchange juga yang mau transfer duit bro, ke gue maksa gue kasih wallet bro. Karena dia cuma dari workflow sama bisnis sebenarnya nggak ada, cuman ada opportunity cost kali ya, yang diternak uang itu waktu itu. Karena waktu itu ya. Nah, kalau misalnya dari BTC dominance ya bro ya, kapan kira-kira menurut lu bakal menjadi hal yang wise buat kita mulai switching dari Bitcoin ke alts? Dominance ini menarik, ini data yang sangat menarik bro, karena selama siklus halving, jadi dominance-nya makin dia tinggi sebelum halving, makin alt season-nya makin kencang. Ini secara historical, jadi kalau sekarang waktu itu sempat sentuh di 59, yang lain berdarah semua itu, alt season yang ini yang bakal jadi paling kencang. Dan alt season belum mulai. Gitu. Oke, sebelum lu jawab ya, gue pengen nanya itu dulu deh. Dia akan turun nanti mungkin ke 52, 51, baru habis alt season yang tembak ke atas. Oke, nah menurut lu ya, BTC dominance ini apakah akan seperti siklus yang terakhir yang sebelum-sebelumnya? Soalnya kan mungkin kan sekarang BTC dominance-nya bisa aja lebih persist, lebih tahan gitu ya, gara-gara flow dari ETF. Itu. Pertanyaan yang baik, tapi menurut gua gini, namanya flow dari uang itu akan introduce nanti capital baru dari venture capital. Karena gini, ini agak teknis ya, tapi gua akan coba jawab di sini. Jadi misalnya teman-teman semua, kalau kalian ngerti cara structuring di capital market, misalnya lu adalah seorang venture capital nih bro. Kenapa lu pertanyaan kalau ETF ke Bitcoin, apakah dominance akan tinggi, altcoinnya seperti apa? Jadi korelasi seperti ini. Kalau lu seorang venture capital, ya, lu cari duit sama LP, lu raise nih $100 juta. Insentif lu ngapain? Deploy capital, right? Oke, lu adalah VC di crypto. Lu boleh nggak deploy itu semua di Bitcoin? Kan yang lu mau itu aman kan? Boleh nggak tapi? Enggak. Diomelin, anjing gue beli sendiri. Iya. Mereka punya insentif untuk beli yang lain, dia itu. Oke, menarik. Nah, jadi ini nama pemikiran first principle. Orang tuh harus punya first principle pemikiran, karena orang banyak kan cuma lihat, oh ini nggak ada korelasinya gitu. Tapi ada korelasi semua secara holistik. Menarik. Oke. Nah, kalau misalnya, gue tadi pengen nanya ini, ya oke, gue nanya lu aja deh. Kan kalau misalnya setelah siklus ini selesai ya, tadi kan lu punya strategi adalah lu pindahin ke yang lain kan, ke alts lah gitu kan. Tapi kan resikonya juga, itu kan juga harus bisa main both ways gitu. Harus waktu lu cono tuh naik dan lu cono tuh turun. Betul. Tapi kalau misalnya untuk kebanyakan orang ya bro ya, yang mungkin nge-shorting itu terlalu beresiko buat mereka. Oh gitu. Pasti. Iya kan? Short sangat beresiko. Sangat beresiko. Soalnya bisa kehilangan semuanya. Gitu. Nah, apa yang lo rekomendasikan gitu? Soalnya kan kalau misalnya nanti siklus ada over, ya kita pengen berusaha untuk tidak mengalami drawdown 60%, 70% itu kan. Nah, kalau misalnya saham, tadi kayaknya lo udah saham Indo ya, lo nggak tertarik gitu kan. Apakah saham US gitu atau kemana? Posisinya ya maksudnya ya? Iya. Waktu kita udah selesai run-nya ini, kita kan udah tarik cash-nya nih, supaya kita berharap nggak mengalami drawdown. Itu pertanyaan bagus sekali. Apakah itu sebenarnya bisa dua kalau kalian masih mau main di kripto? Kalau ini yang untuk retail atau untuk gua nih? Kalau gua kan, kalau misalnya lu kungfu lu ketinggian buat kebanyakan orang. Jadi, kalau untuk retail ya saran gua ya, switching ke the best asset untuk switch ketika lagi turun. Kalau ini kan ada dua nih opsinya. Jadi ada satu yang dia hold terus dia tetap beli, sama satu yang mungkin dia kayak gua, dia trimming 50% gitu. 50%-nya pertanyaan kemana gitu kan. Sederhana S&P lah ya. Nasdaq, S&P. Karena gini, di luar Magnificent Seven stocks gue juga nggak tahu sebenarnya apa yang optimal untuk dibeli, karena balik lagi security tuh kalau lu nggak baca 13F filings-nya, lu nggak baca 10.000, disclaimer itu 10.000 page loh, ada yang sampai 10.000 page. Lu kalau nggak bisa paham itu 100 jam gitu lu liatin, don't ever bother stock picking lah. Lu nggak sepinter itu bro. Gitu. It's very hard to stock pick. Karena analis tuh, tapi itu kan ya ekonomi zaman sekarang, di mana analis sudah ciptain riset lalu dibaca sama orang kan. Analisnya yang 100 jam keluarin sini, orang nggak punya waktu ke sini.
Jadi jangan stock pick menurut gua. Stock picking is a losing game. Iya, iya. Secara statistik ya. Karena gini, mungkin lu ngerasa, oh gue bisa, gue juga ngerasa gue bisa. Tapi kan kita gitu. Kalau lu lihat secara broadernya, banyak manusia itu jauh lebih bodoh dibanding mereka actually pikir mereka kira mereka pintar gitu. Oh gue akan saham, gue cuma belajar PER, PBV itu kan. Bahkan yang sampai yang ngajarin saham juga banyak yang begitu kan. Mereka pintar gitu. Tapi kadang di dunia ini tuh ada alasannya kenapa hidupnya di sana dan ada orang yang berbeda gitu. Karena knowledge gap itu sebenarnya sangat-sangat jauh gitu. Jadi saham itu tuh sangat-sangat kompleks, nggak segampang yang kalian kira. Cuman pakai satu angka terus itu bisa lu value sebuah bisnis, jawabannya tidak. Oke. Ini pertanyaan terakhir di Bitcoin nih bro, dan juga di halving keempat ini. Kira-kira apa sih yang kita harus lihat? Telltale signs apa yang itu sebuah signal bahwa ini tuh udah overheat gitu? Meledak, ada yang meledak. Pressure itu akan bikin ada yang meledak nanti. Sama seperti dulu. Jadi ada yang kasih tahu. 3 arrows, FTX. Ntar ada lagi yang begitunya. Nah, kita nggak tahu siapa tapi. Meledak itu bukannya the aftermath ya? Jadi gara-gara udah problematik. Meledak. Udah 3 arrows itu pas over leverage itu problematik di 68.000. Desas-desusnya udah kedengeran kalau di fund manager. Ini si Carl Davis sama Suzuki-nya udah mau meledak. Jadi dia bukan meledak pas turun. Itu beritanya pas turun. Tapi fund-nya actually udah explode. Bakal ada sesuatu kejadian nanti. Ya gua nggak tahu. Over leverage gitu ya menurut lo ya. Oke, berarti bukan dari model stock to flow lah atau model stock to flow kan karena itu kan sebenarnya yang standar yang dipakai ekonomi ya untuk analisa komoditas ya. Ya it can be a indicator tapi nggak akan selalu benar bro, rainbow chart itu dan stock to flow itu. Ya, gua akan lihat ada kejadian tapi ya balik lagi market. I might be wrong karena market itu selalu dinamis. Jadi mungkin apa yang gua ngomongin hari ini besok bisa berubah. Itu market. Jadi nggak ada yang bisa tahu sebenarnya. Iya, oke. Nah, gue lihat mungkin kalau misalnya dari lu ya, lu sama kakak ya, apa sih yang berbeda dari cara lu berdua investasi? Oh, kalau dia itu mungkin lebih dia lebih, kalau disebutnya dia tetap long short sih, tapi dia lebih dekat ke market neutral, dia nggak terlalu peduli gitu. Jadi dia bukan, gua tuh lebih investor. Dia itu lebih yang trader, jadi dia tuh lebih, dia punya posisi nih, dia ngambilnya pragmatis, dia nggak peduli market mau naik turun kiri kanan juga balik, mau lagi naik atau bear market, dia bisa make money. Kalau gue di bear market, gue akan sangat unlikely to short the market. Gitu. Jadi itu strategi yang bisa di-combine. Jadi begitu gue cash out, nanti dia akan bisa mainin sisi market neutralnya. Gitu. Nah, kalau misalnya dari segi personal investment portfolio lu itu main sendiri-sendiri, atau lu juga, masukkan dari sini, kakak kasih tahu ada sesuatu yang bagus. Jadi kita ada kelola bareng di Ronald Capital gue itu. Jadi kita kelola bareng fund-nya di sana dan itu sebenarnya kalau ditanya itu our real income tuh dari sana paling besar ya kalau untuk at least tahun ini gitu. Jadi kita kelola di Ronald Capital itu namanya. Jadi gue structure family office. Iya, menarik. Nah, kalau misalnya yang ada nggak sih potential altcoin yang menarik buat teman-teman hold for the mid to long term future gitu. Let's say 6 to 10 months yang mungkin kita bukan rekomendasi ke teman-teman, tapi lu rekomendasi ke gue deh gitu. Financial advice ya jadi. Lu financial advice ke Leon aja, bukan ke mereka. Satu, gue mungkin, karena tesis kasino gue masih ada, jadi itu orang suka berspekulasi di meme coin, jadi Solana will thrive. Altcoin ini Solana udah pasti thrive, ETH udah pasti thrive, ETH ya saran gue stake. DeFi akan main ya, mungkin protokol DeFi itu bisa menarik dan bisa dilirik. Akan ada masanya lagi di mana begitu altcoin orang pegang banyak ETH karena kenapa? Kalau kita lihat dari segi visi seperti Paradigm itu besar sekali ETH-nya posisinya. Dragonfly itu besar sekali juga ETH-nya. Ini butuh di stake di suatu tempat nanti. Jadi akan ada mungkin permainan seperti Pendle atau yang lain bisa jadi menarik buat dilirik investor. Layer 2 untuk sekarang akan tiarap sampai SEC akan ada berita tentang ETH ini apakah dia mau sue atau dia mau apa. Jadi layer 2 ini akan stagnan nih, Polygon, Matic, Manta itu akan masih stabil. Sampai nanti beritanya baru dia akan terbang. Kalau beritanya terjadi, untuk AI sendiri, render masih bisa jadi opsi, tapi udah terlalu tinggi lah ya. Tau juga bisa jadi opsi. Ya itu sih jagoan-jagoan gua. Dan layer 2 di atas Bitcoin. Karena menurut gua dengan adanya Ordinals dan sekarang yang paling baru Inscription di Runes, harusnya Stacks bisa jadi jagoan juga. Itu juga
salah satu barang gue ini not financial advice ini buat Leon soalnya buat. Iya. Tapi kalau misalnya ETH ya bro ya, lu lihat kayak gimana? Apakah ETF approval-nya ini is just drama yang biasa, nanti suatu saat bakal di-approve? Atau menurut lu ini kayaknya chance buat approve-nya lebih harusnya di-approve lah ya, karena yang mau majuin kan nanti Larry Fink juga yang mau majuin. Dan dia punya track record 0 untuk bikin ETF tuh nggak di-approve. Iya. Satu kalau nggak salah. Kayak 570 sekian. Satu, tapi itu yang kayak minor banget gitu. Yang major tuh nggak ada. Bener, dari indeks itu nggak ada yang dia. Benar. Oke. Ini gue pindah ke Q&A publik bro. Ini yang nanyain banyak bro. Tapi yang pertama yang tadi lu sempat bahas. Iya. Ini mungkin sekitar 5% dari pertanyaannya kali. Manta bro, gimana Manta ini? Oke, Manta itu kan layer 2 yang dibikin modular blockchain yang dibikin di atas ETH ya. Kenapa tesis gue Manta? Karena waktu itu gue lihat Celestia dan gue udah analisa dua-duanya. Jadi Manta itu mirip sekali dengan Celestia. Celestia itu waktu itu gue beli dari 3 itu sampai 19. Ya, dan gue lihat Manta ini mirip. Tapi sialnya waktu itu semuanya momentumnya jelek gitu loh. Jadi ETH itu ya itulah market gitu. Kalau misalnya ETF-nya sendiri itu nggak di-approve dan ujung-ujungnya dituntut sebagai security, ya L2-nya akan repot bro. Karena emaknya kena ya anaknya juga repot gitu. Itu sih. Kalau misalnya lihat di sananya, kalau misalnya itu masih ada kena scrutiny dari SEC akan repot. Oke. Tapi kalau misalnya lu sendiri pegang atau ada. Gue tambah lagi kemarin 1,8 gue tambah lagi. Lu tambah lagi. Lagi. Tapi menurut lu is it apa ya? Apakah itu masih good opportunity buat dengan kasusnya yang kemarin gitu ya? Yang 4 bulan lagi kalau asisnya naik semua. Oke. Interesting. 4 bulan lagi tunggu. Iya. Targetnya Aceh kemarin berapa sih? 5. Target kita 5. Kita entry di 2,5. Menarik. Ini kita bahas cuma 3 aja ya. Yang nanyain altcoin soal banyak. Jadi bahas altcoin semua aja. Ya. Banyak Ini gimana gini. Wah, itu mah jadi margin call lagi. Yang kedua Q&A bro, menurut lu kayak gimana? Ini mungkin sharing basicnya juga kali. Soalnya banyak orang yang tidak mengikuti kan. Apa sih Q&A dan kenapa mungkin Q&A ini menjadi project yang menarik untuk dilirik dan masa depannya menurut lu kayak gimana? Kalau sekarang Q&A gue juga masih itu cuma permainan momentum untuk gue sekarang. I don't really see any deep value di sana karena balik lagi, lu harus melihat di market crypto lu harus cari yang kira-kira katalisnya itu sangat besar. Jadi mungkin gue akan kasih kalian sedikit yang lebih menarik ya, yaitu naratif-naratif di arah CBDC. Karena CBDC naratif ini kayak kita tahu bahkan Indonesia juga udah mulai di project Garudanya. Jadi gue tuh ada 2 tipe permainan gitu. Contohnya, kalau render itu gue emang hold untuk long term, tapi gue juga ada yang permainan untuk short term. Jadi contohnya misal kayak Jupiter atau KNT ini, itu nggak akan gue hold untuk lama untuk gue. Jadi gue akan cuma ngambil momentumnya doang dan gue sell nanti di saat ada selling pressure yang pas. Tapi untuk sekarang, kalian harus catch bener-bener naratif yang pas. Jadi teman-teman tuh jangan tanya based on per project ya, tapi menurut gue lebih pas untuk teman-teman, ini buat edukasi juga ya, ambil secara naratifnya bro. Jadi contohnya, sekarang itu lagi jalan apa? Summer itu nanti GPT-5 akan rilis kan. AI bakal jadi sorotan nih. Nah, kalian pick winnernya di AI ini mana nanti? Summer, pas GPT-5 keluar. Itu gue kasih bocoran di sini. CBDC juga sama. CBDC di saat negara-negara... Tapi gue nggak enak kayak bahas koin tuh bakal ini. Nanti mereka akan... Karena banyak yang nanti salah paham bro. Misalnya gue bahas KNT di sini, mereka pikir, oh dia bahasin di sini. Kayak mantal lagi nanti kejadiannya gitu. Jadi gue udah refrain untuk bahas... Kalian research sendiri, gue mendingan kasih tahu how you research dibanding oh ini seperti apa dan kalian beli enggak. Gue nggak saranin seperti itu. Just do your own research. Tapi kalian pelajarin yang dalam gitu. Tapi kripto juga sendiri unik bro. Karena kalau ketika lu pelajarin dari white papernya, nggak semua orang bisa langsung paham. Jadi pelajarin naratifnya dulu. Dan lebih baik menurut gue tuh lihat dari naratifnya dulu. Itu pesan dari gue seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya naratif yang sekarang potentially AI sama tadi AI, CBDC lebih ke end of the year gitu. Iya. Dan kalian jangan cari yang market cap-nya terlalu kecil lah intinya gitu. Kecuali kalian really know what you're doing. Jangan cari needle di haystack-nya tapi yang lu nggak ngerti cara carinya, jarumnya. Oke. Pertanyaan seterusnya nih. Aplikasi yang rekomendasi dari Bang Timothy. Oke. Rekomendasi apa dulu nih untuk ngapain? Buat lu beli kali. Ya mungkin kebanyakan orang belinya spot lah. Kita ngomongin spot dulu, lalu mungkin yang lain gitu.
Spot ya kalian bisa pakai exchange yang terdaftar di Indonesia, misalnya ya, ini ada Reku, Indodax, Toko Kripto, teman-teman semua juga. Kalau gitu. misalnya lu sendiri, lu prefernya itu yang asing atau yang lokal? Gini, jadi kalau gue tuh punya permasalahan di sistem. Ya, jadi contohnya seperti OTC order block tuh tidak ada. Ya, kalau kalian mau beli, jadi kasihan juga market maker kalau gue main di sana. Gitu, intinya gitu. Oke. Karena kan semuanya teman-teman juga gitu. Iya. Tapi ada fitur-fitur yang memang nggak ada gitu di sini. Kayak OTC order block. Gue tuh nggak bisa beli biasa. Contohnya kalau kalian convert koin BTC misalnya jadi tahu gitu. Dalam size yang besar itu akan di reject kalau dari aplikasi. Kalau lu punya duitnya, lu harus telepon itu. Harus lewat belakang. Masuk. Iya. Karena akan ganggu dia punya order book. Kan itu kan market maker semua. Oke. Ada yang nanya bayar pajaknya gimana, tapi kalau misalnya bayar, ya lu aja yang jawab. Kalau bayar pajak, kalau lu bayar pakai exchange Indo final. Kalau yang luar ya, lu tergantung cara lu masuk gimana. Indonesia tuh banyak yang maksudnya kecil, main misalnya pakai peer-to-peer keluar. Tapi kalau itu kan nggak terdeteksi nanti gitu. Tapi kalau lu beli di Indonesia, misalnya di Indodax, di Reku, itu final gitu. Jadi sebenarnya perpajakannya relatif sederhana ya kalau kripto, kalau spot ya. Iya. Non-spot itu yang pusing. Iya. Oke. Cold wallet bro, cold wallet yang lu pakai apa? Cold wallet gue pakai semua sih. Gue baru beli juga kemarin yang si Jack Dorsey punya baru, gue lupa namanya apa ya itu. Bitkey ya. Gue baru beli, jadi gue suka testing semuanya. Nah, gue pakai Blockstream Jade, gue pakai Trezor, gue pakai Ledger udah nggak pakai, sorry karena Ledger udah nggak pakai, gara-gara yang case. Iya, gue nggak percaya. Tapi sebenarnya gini, ini balik lagi karena mesti belajar UTXO management, lu harus belajar banyak tentang storing ini. Karena gini, kalau lu misalnya Trezor ya, kita contoh Trezor karena mungkin kayaknya paling banyak sih pakai Ledger atau enggak Trezor. Ledger Live, Trezor Suite gitu. Kalau lu Trezor colok ke Trezor Suite, itu satu perusahaan Trezor itu bisa kolut untuk celakain lu kan. Tapi kalau lu cuma pakai hardware doang, tapi lu ngerti cara mainnya yang di belakang bukan pakai Trezor Suite, it will be different. Contohnya, Trezor lu pasang sama Sparrow. Tapi lu ngerti nggak gitu? Jangan nggak ngerti, hilang tuh duitnya gitu. Iya. Tapi itu intinya. Jadi gua tuh nggak mau ada counterparty risk di apapun yang gua kerjakan. Oke. Kalau misalnya lu sendiri berarti pakai berapa biji tuh? 10, 20 kali? 5, 6. 5, 6. Lu ada advice nggak sih? Kayak berapa yang... Kalau misalnya lu udah punya duit sekian, ya mendingan lu masukin di cold wallet aja gitu. Sebenarnya bisa boleh berapapun sih, karena itu untuk belajar. Tapi ya 100 juta lah. 100 juta menurut lu? Itu gara-gara apa? Gara-gara harganya? Kalau itu kan sesimpel kan nominal value ke harganya kan. Karena itu kan masuk ke 3 jutaan lah ya. Benar, lupa sih. 3% dari... 3 juta tuh. Iya. Sizable. Iya. Beli barang. Benar. Ya gue mending taruh kayak di exchange kayak begini. Oke. Taruh di exchange. Oke. Terus, ada nggak sih general tips buat orang-orang, gue nggak tahu ya ini seberapa deep pengetahuan cold wallet yang semua orang harus tahu. Tapi yang paling simpelnya apa sih supaya mereka jangan sampai hilang gitu duitnya? Oke. Kalian harus tahu yang namanya resiko. Ini jadi risk assessment. Pertanyaan asik. Jadi kalau resiko itu ada macam-macam. Ada dari manusia, manusia itu diri sendiri, keluarga, teman yang bekerja. Itu resiko tuh. Ada juga resiko yang di luar gitu. Misalnya, tapi gini, resiko paling besar dari cold wallet itu resiko manusianya sebenarnya. Antara lu bisa dihilangin sama pacar lu, sama mak lu lupa taruhnya di mana. Tapi simpelnya gini, kalau lu belum mengerti, dan sebenarnya nggak perlu mengerti, jangan di multisig. Maksudnya gini, lu sok-sokan pakai 24 seed phrase-nya. 12 is enough ya. Jadi yang si Adam Back yang bikin Blockstream itu juga pernah bilang bahwa 12 kata is enough itu. 12 kata is enough. Lu nggak perlu 24 terus lu nggak ngerti masukinnya. Pelajarin lu 100 jam tentang Bitcoin dan cold storage baru lu boleh, saran gua. Pelajarin apa itu public key, apa itu private key, kriptografi itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Simpennya, storage-nya. Jangan pernah taruh di device yang bisa terkonek sama internet, ditaruh di nodes kayak begitu. It's very easy untuk dihack. Gitu. Berarti saran lu mereka beli laptop khusus buat... Kalau protokol untuk connect-nya sama lagi. Jadi kalau protokol untuk connect-nya agak ada bagusnya internetnya yang kita pakai bukan internet dari misalnya kafe-kafe itu standar lah ya. Tapi ya sebenarnya banyak sih protokolnya. Lu internet yang nggak pernah kecolok bahkan ke internet. Gitu. Kalau maupun benar-benar pakai VPN yang lu bound servernya banyak gitu.
Ya, tapi makanya ini kan untuk yang orang bilang namanya cypherpunks ya. Jadi para cypherpunks ini. Gue yakin banyak yang di sini bukan cypherpunks. Jadi mereka Sparrow aja nggak tahu itu apa. Dan mereka nggak, don't even bother to try dari Trezor dicolok ke Sparrow untuk mereka nggak mau ngerti gitu UTXO management. Makanya menurut gue ada kayak exchange seperti ini kan. Ini gue yakin Reko juga nggak mungkin simpan sendiri duitnya. Nggak berani juga pasti dia simpan sendiri. Gue yakin belakangnya itu antara pakai Fireblock atau nggak BitGo. Karena semuanya begitu, pasti sama. Mereka pasti punya custodial. Dan sama, misalnya gini, Bro Leon misalnya taruh 30 miliar lah di Reko. Lu coba deh tarik. Apa yang terjadi? Di sana pasti ke bosnya juga, kata teman kita juga. Saya, untuk ngomong ini, gue ada yang mau keluar 30 miliar. Tetap begitu, tetap manual, bro. Karena mereka nggak akan percayain bawahannya yang buat keluarin uang 30 miliar ke kliennya, ke nasabahnya. Iya. Akan tetap mereka juga yang angkat telepon. Gitu. Oke, pertanyaan seterusnya nih, bro. Ini agak random. Kapan Encek mau menikah? Waduh, kalau menikah nanti dulu lah ya. Nanti dulu. McLaren masih kurang banyak. Kurang banyak McLaren-nya ya. Berapa pajak McLaren? McLaren yang mana? McLaren yang mana? McLaren yang mana? Berbeda. Yang mana? Yang warna apa? Yang mana yang warna apa itu? Yang mana warna apa? Beda-beda soalnya pajaknya. Range? Ratusan lah ya. Ratusan. Oke. Dapat mobil pajak. Dapat mobil, iya. Kali ya gue kebeli kok. Dapat. Kali ya gue kebeli. Dapat. Udah beli Alphard dia akhirnya tapi. Iya. Udah bertobat ya. Enggak, tapi tetap kok. Mobil utama tetap kali ya. Oke. Main car ya. Main car. Iya. Bawa ke acara nanti dong kok. Oke. Udah diundang, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Lagi di Eropa nanti. Di Eropa. Tapi ada Prof Kakak. Dan itu mungkin gara-gara mereka lihat Prof Kakak, VIP-nya langsung sold, bro. Oh iya, langsung rame. Habis gua upload, ada muka orang-orang, ada Prof Kakak, langsung habis. Terus ada yang nanya, kenapa lebih milih kripto dibanding Forex? Beda banget tuh, Forex kan foreign exchange. Ini banyak banget lagi. Lalu ini banyak musuh nih kalau bahas Forex. Karena Forex ini itulah. Nah, lu tanya nih yang bikin ini juga. Kan ini dulu broker Forex. Broker Forex itu price feeding doang. Jadi, ya maksudnya Forex apa nih? Kalau gue nyimpen dalam mata uang asing, ada. Gue punya Swiss franc gitu. Gue punya Swiss franc. Gue punya USD, punya gue di escrow. Di BCA gue ada escrow, isi USD ada. Apa nih Forex? Trading. Lu trading di mana dulu gitu? Kalau gini lah. Kecuali lu misal lu kayak George Soros gitu, lu trading pakai brokernya pakai JP Morgan itu oke lah. Tapi semua yang lain it's all bullshit lah. Itu lu trading sesuatu yang gak ada barangnya. Kecuali di JP Morgan, di Goldman Sachs gitu trading. Tapi sisanya itu. Apakah boleh di-elaborate atau mendingan move on? Move on aja. Move on. Oke. Di Instastory, Timothy beli Sena PNL 2 minggu. Kripto apa aja yang dibeli? Bukannya suka hold kripto? Oh, suka hold kripto dong. Tapi Ondo aja gue berapa itu? Ondo ya gue nggak bisa kasih tahu nominal aja sih. Tapi intinya Ondo tuh gue luar biasa lah gitu. Sampai ada bahkan owner exchange juga yang mau transfer duit bro ke gue, maksa gue kasih wallet bro. Karena dia cuan dari Ondo. Jadi dia beli karena postingan gue. Iya. Dia sampai maksa mau ngasih sebagian gitu ke gue karena nggak enak gitu kan dapat duit sebesar itu gitu dari Ondo. Jangan McLaren udah banyak. Kalau mau kasih ya pemilik dia gitu loh. Oke. Tutor dan saran untuk pemula kripto. Belajar. Kalau sebelum kalian beli Bitcoin, beli dulu kecil, pelajarin 100 jam Bitcoin. Resource-nya banyak sekali dari buku kayak Bitcoin Standard. Artikel di luar negeri banyak sekali juga yang bagus-bagus yang kalian bisa baca. Oke, di ini bro, di dunia alternatif kalau misalnya nggak ada Bitcoin, mending saving USD, SGD atau... Wah mantap ini pertanyaannya. Aset apa ya? Atau aset apa? Kalau di dunia di mana tidak ada Bitcoin, gue tinggal di mana nih? Di sini. Indonesia. Commercial property, gedung. Kenapa? Karena kalau nggak tahu kemana lagi soalnya bro. Yang bisa dengan net operating income yang oke, internal rate of return yang paling masuk akal tuh masih tetap commercial property loh menurut gua kalau di Indonesia. Lu punya pengalaman di commercial property makanya lu mau kayak gini atau menurut lu kayaknya itu yang paling besar? Gua ada beberapa teman sih yang punya commercial property dan menurut gua masih make sense rate kalau bisa 15% dari apresiasi dan semua. Tapi yang laku ya, ini quote-unquote gedung yang laku yang dipakai ya. Iya. Tapi tetap akhirnya jadi kayak bisnis bro, tetap kalau itu.
It will take all of your time lah intinya begitu. Benar. Soalnya gue juga punya temen yang misalnya dia bisnisnya apa, terus punya gedung, tapi yang misalnya dia emang buat gengsi dia lah, mewah gitu, tapi di tempat yang lokasinya mungkin berbeda lah, bukan yang kayak di tengah-tengah Kuningan atau apa, jadi beban bro biasanya. 2 triliun bangun jadi beban biasanya. Benar. Terus bangun kompleks ruko di belakangnya jadi beban itu. Iya. Menarik. I would go commercial property. Interesting. Nah, Bitcoin ini kan gold 2.0. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan itu adalah kenapa waktu eskalasi perang Iran Israel, ketegangan di Timur Tengah, gold malah naik sedangkan Bitcoin malah turun. Oh, goldnya turun juga bro. Gold bukannya naik ya? Naik sebentar banget habis itu turun banget. Oke. Korelasinya itu unik sih, karena gold tuh turun bro sebenarnya. Gold tuh turun. Oke. Di saat Iran Israel tuh orang juga bingung kenapa akhirnya goldnya turun. Gold tuh turun karena safe haven-nya nggak dilihat lagi dari di sana gitu. Safe haven-nya nggak dilihat lagi. Malah Bitcoin yang lebih stabil dibanding gold tuh. Coba. Kita lihat data. Lu lihat coba. Coba kita. XAU-nya turun. Penyerangan kapan sih? Kalau nggak salah 11 April. Iya. 11 April penyerangan. Dia sempat naik sekali itu habis itu jadi drop lumayan tajam. Coba. Gold. Iran Israel. Gold. Oh, dia itu flat. Ini 11 April penyerangannya. Iya, dia ada naik terus dia drop yang naik, orang dia kaget. drop. Iya, dropnya lumayan signifikan. Nah, tapi dia sampai sekarang tuh 11 ke 26 tuh flat. Sedangkan BTC kapan sih? 11 sampai BTC itu minus 10%. Iya. Nah, kan menarik tuh. Gold itu flat, BTC itu minus 10%. Cuman tentu ini mungkin minus 10%-nya ada faktor lain ya. Kayak kemarin kan S&P juga drop tuh gara-gara alasan jobs dan juga inflasi gitu. Iya. Nah, cuman apakah seharusnya itu ya menurut lu kenapa gitu kayak Bitcoin itu drop? Apakah mereka masih belum memandang Bitcoin sebagai gold atau menurut lu sekarang ini Bitcoin udah dilihat sebagai gold gitu? Udah dilihat sebenarnya karena terbukti di saat sanctions-nya Rusia. Jadi kalau lu mau tanya apakah store of value gold udah enggak. Store of value udah Bitcoin karena Russian oligarch itu semuanya larinya ke Bitcoin kan pas sanctions kan. Semua itu udah jadiin Bitcoin tuh mereka punya tempat perlarian. Menarik. Bahkan di Nigeria yang sekarang lagi bermasalah makanya di-ban kan. Off-ramp-nya dipotong dulu. Karena orang mulai lariin ke Bitcoin. Karena itu borderless, bro. Kalau gold itu ya kalau misalnya lu percaya sama ETF-nya kan itu lu kontrak ya. Dan ya pasti di owner juga sama BlackRock dan yang besar-besar. Sama Fidelity. Tapi gold sendiri kalau misalnya kita beli secara fisikal itu agak susah untuk kita storing ya. Dan makin besar gold yang lu simpan, lu makin butuh apa? Lu butuh pasukan kan untuk jaga itu. Gua di fake-nya di sana. Dan apakah Bitcoin 10% tuh dampaknya signifikan? Jawaban gue enggak. Harusnya aset yang sevolatil Bitcoin turunnya lebih jauh. Oh, itu gue setuju. Justru apa ya, sebenarnya gue lihat penurunan 10% ini bukan buat takut, tapi justru gue surprise. Soalnya kan sebelum gue masuk kan gue pelajarin sejarahnya kan. Itu penurunan terakhir di 2000. Ukraina aja parah waktu itu. Ukraina Rusia turunnya parah. Iya. Turun 20%, ada yang 30%, ada yang sampai 60%. Ini baru 10% gitu. Justru gue kaget, cuma 10%. Iya. Jadi asetnya udah lebih mature sekarang. Asetnya lebih mature. Benar. Oke. Setelah dapat profit dari altcoins, bagusnya dibeli Bitcoin lagi atau gimana? Nah, ini mungkin satu pertanyaan lagi nih. Apakah kalau misalnya kayak gitu, pairing-nya itu BTC ke altcoin-nya langsung atau BTC ke USDT-nya dulu? Oh, gue selalu pairing semua ke BTC sekarang. Semua di hidup gue pairing ke BTC. Karena kalau kalah sama itu ya berarti kalah sama Bitcoin gitu. Mendingan beli Bitcoin ya berarti kan. Ngerti nggak? Jadi semua portfolio gue tuh gue adu juga sama Bitcoin. Portofolio harus diadu sama Bitcoin dong. Kalau lu bikin porto altcoin lu sendiri terus kalah sama ini kan lu kayak orang tolol berarti. Gitu. Benar. Oh berarti setelah lu beli lagi. Cuan lu balikin ke. Iya sampai gue ketemu store of value yang lebih bagus, tapi gue belum ketemu sekarang. Ya mungkin gue bisa ke commercial property suatu saat. Nggak tahu kan, tapi ya store of value gue belum ketemu yang lebih bagus dari itu sekarang. Iya. Tapi sebagai pemain properti, jangan main di commercial property. Mungkin kalau misalnya caranya beda, boleh lah. Oke. Kalau kungfunya beda, siapa tahu. Kalau kungfunya beda. Soalnya kebanyakan orang commercial property itu, menurut gue saat ini sih justru rugi. Oh, sekarang rugi? Yang baru-baru rugi? Sebenarnya 5 tahun terakhir, ruginya itu 5 tahun terakhir. Yes, rugi 5 tahun terakhir. Ini terutama untuk yang commercial building yang high rise ya. Soalnya occupancy rate kita tuh saat ini di titik terendah sejarah. Karena COVID kan.
Nah ini sebenarnya menarik. Mungkin gue sedikit digress ya. Yeah. Soalnya ini sempat nyentuh di commercial property dan gue rasa harus share ke teman-teman gitu loh. Sebenarnya ada satu fakta yang menarik, bro. Even sebelum COVID, kita tuh udah di low occupancy rate. Dan ini menarik kan, menarik dan menariknya itu adalah kayak why gitu. Padahal office building itu adalah salah satu market di mana memprediksi itu sangat mudah. Kalau misalnya kita ngomongin kayak ekonomi ya, kayak kan C plus I plus G plus net export gitu kan. Even the best economist, the best menteri, itu mungkin prediksinya tuh susah untuk akurat gitu. Tapi kalau misalnya office building, bro, itu sangat-sangat mudah untuk prediksi. Kenapa? Soalnya jumlah gedung yang dibangun setiap tahun itu kurang dari 30. Jadi setiap tahun kita tuh udah nge-track gitu. Oh setiap tahun di Sudirman, di Tamrin, di apa tuh yang ada berapa? Jadi ini. Sehingga new supply-nya every single year kita tahu deltanya gitu. Dan kita juga tahu setiap tahun new demand-nya berapa gitu. Nah kita tinggal tarik kan. Saat itu sangat-sangat obvious bahwa office building ini bakal jadi oversupply gitu. Tapi ada ya, cuman gara-gara kenapa kita marah ke sana, kita ngomong setelah inilah. cuman menariknya itu kayak bahkan orang tuh udah tahu directionally itu pasti bakal oversupply. Tapi orang masih ngebangun. Kan gue bilang commercial property sebenarnya kan gue nggak specifically ngomong di sini kan. Bener. Nah cuman gue setuju sama lu soalnya sama kayak kripto. Sama kripto maksudnya lu bisa ngomong orang investasi kripto, cuman orang yang nggak ngerti cara mainnya rugi juga. Sama kayak kalau misalnya orang main commercial property. Dan gue yakin lah kalau misalnya seorang Timothy main commercial property dia pasti con juga kok. dengan lu punya niat buat belajar segitu tingginya, ya lu pasti bisa cari loophole lah. Pasti ada celahnya. Pasti ada celahnya. Nah, tell us honestly, worst loss-nya lo selama berbisnis apa? Nomor 2 abis itu, kalau worst loss lo selama investasi apa? Waduh. Worst loss sama bisnis memang nggak ada, cuman ada opportunity cost kali ya, yang diternak uang itu waktu itu. Karena waktu itu nggak dapet duit gua, gitu. Gua harus trading saham buat hidup gitu. Sampah sih itu menurut gua waktu itu, pengalamannya sampah. Jadi waktunya sih itu, waktunya. Bukan secara duit, tapi waktu. Itu pertanyaan bagus, tapi actually gue tuh sering pikir, gue tuh kadang mau ceritakan buat kegagalan itu, tapi gue nggak pernah ada gagalnya. Enak ya, hidup jadi lu ya? Iya, nggak pernah ada gagalnya, kayak yang gue bikin berhasil semua. Saya gagalnya pun nggak yang kayak rugi banget itu, nggak. Iya. Cuman barangnya disita tuh pas kecil tuh, itu doang sih. Bener. Pomet gue disita dulu, karena nggak ada BPOM. Gue masih ingat tuh misalnya. Oke, kalau misalnya di investasi apa? Investasi ya? Paling rugi ya? Apakah mungkin di saham? Kayak saham. Bukalapak. Ngikutin FOMO. Beli waktu Bukan IPO. FOMO, gue beli IPO itu, bos. Bukan FOMO, gue pakai RF itu, gue beli IPO 2.700. Sampai gue antriin tuh di 1.100. Untung sih. Terus gue jual, gue udah untung tuh. Terus balik 700 kan. Gue, ini mah. Soalnya gini. Gue tuh udah belajar dari banyak, bro. Dari yang ADMR, Artos, bos, segala macam. Itu tuh dia biasa kalau balik harga IPO itu biasa dia dijagain lah sama bandarnya. Ini dibohongin bro, gue bandarnya diguyur gue. Oke. Diguyur gue bro itu. Menarik. 400 saya udah cut dah lah. Jadi gue 700 untung, 1.100 gue anterin sampai 1.300 gue jual tuh hari 2. Udah untung tuh. Masuk beli lagi. Masuk lagi. Greedy kan? Greedy. Gue pikir ini mah bandarnya balik lagi ke 800 at least kan gue. Iya. Hantamnya tapi yang itu gede bro, semuanya bro. Iya. Hantamnya gede, dek terus total portonya turunnya 30, gue kayak merahnya tuh udah kayak apa anjing ini. Tapi lu kapan mempunyai apa ya? Maksudnya kalau misalnya kita cut loss, menurut gue ada disiplinnya juga loh. Ada disiplinnya. Maksudnya nggak semua orang tuh mempunyai disiplin. Kayak sekarang pun masih ada orang-orang yang berharap itu sama itu. Jangan berharap lah. Nah itu dia. Sampai sekarang masih ada holder-holder yang berharap. Jangan berharap udah jadi kapal tuh. Oke. Danger zone. Timothy, kamu pernah slack nggak sama Prof Kalimasada? Nggak pernah. Kalau kita diskusi nih, udah bener-bener intelektual aja gitu. Kita bener-bener fakta dan logika aja. Tapi actually dari situ pun gue nggak pernah slack loh, unik sama dia. Karena kayak sama gitu loh. Cara pandangan terhadap dunianya tuh bahkan sama. Jadi bukan di bisnisnya. Tapi pandangan world view-nya sama. Yang kita mau capai itu sama. Oke, ini menarik ya bro. Soalnya lu kan udah pengalaman berpartner kan. Iya. Setahu gue berarti bisnis yang lu partneran tuh udah 2 ya? 2. Satu yang ternak uang, satu lagi ini gitu. Iya. Nah, apa advice lu buat mencari partner yang pas gitu? Jangan cari yang beban. Kalau beban berat baunya.
Maksudnya kemarin itu beban. Emang kemarin beban ya? Cari yang level intelektualnya sama lah sama. Nah, emang kemarin level intelektualnya berbeda. Gila ini orang. Kalau gue ngomong terus terang ya, gue ngomong terus terang. Dan semua orang tahu kan akhirnya. Terbukti juga kan akhirnya. Gitu. Semua orang tahu dan terbukti akhirnya. Oke, intelektualnya sama gue carinya. Oke. Gue let me stop there. Kalau nggak gue dangerous zone gue. Oke. Biar viral podcastnya bro. Gila lu. Oke. Apa tanggapan? Emang ada yang bilang ya? Apa tanggapan pas dibilang pencucian uang? Emang ada yang bilang pencucian uang? Oh, ada. Jadi waktu itu ada yang kayak ngeriak gitu lah. Oke. Terus bilang apa ini pencucian, tapi udah dilihat videonya, cepet udah dilihat videonya. Maksud gue gini loh, kayak orang Indonesia gitu, ngeliat orang kaya dia sebel terus langsung dia hina kan. Oh ini pencucian uang. Padahal kalau misalnya emang ditres ya, gue emang bikinnya legit gitu. Gue bikin I made my money gitu selama 10 tahun gila. Gue nggak tiba-tiba jadi seperti ini terus disamain sama apa binary option kayak karena mungkin terlalu rendah ya SDM-nya. Jadi mereka kira pamer tuh sama gitu loh. Terus apa itu sama? Jauh sekali gitu, kayak satu sel di otak lu pun nggak ada yang tahu cara gue pikir itu gimana. Satu selnya itu nggak nyampe menurut gue. Jadi jangan resort ke yang kayak begituan menurut gue. Pakailah cara intelektual lah. Iya. Boleh disagree tapi jangan nggak masuk akal itu dari gue. Iya, benar. Iya. Portonya mantap kok, Seperti itu. Oke. Bisnis di luar AC Crypto. Ini mungkin udah selesai Q&A ini dari gua. Ya. Lu rencana bisnis di luar dari AC Crypto ya. Kayak lu rencana ke depannya kayak gimana sih? Long term ya, kayak tarik Timothy 10, 20 years ya. Tau lah lu pengen jadi naga gitu. Tapi apakah lu bakal gedeinnya tuh di kripto terus atau lu bakal ada ekspansi di luar dari kripto gitu? Kripto akan always be jangkar gua karena jadi way to Kong Lo-nya adalah kalau misalnya orang tuh AC itu kan jadi education gua selalu. Roll Capital akan jadi fund gua yang gua kelola sendiri. Nah dari situ yang baru gue invest. Jadi gua akan tetap fokusnya di sana karena gua tahu di sana. Yang lainnya gua cuma investasi gitu. Dan yang satu yang gue lihat sekarang ya mungkin bisnis lifestyle karena gue belajar dari Bill Ackman, dia investor legendaris lah, tapi dia banyak paling contoh di restoran sebenarnya. The most cuan yang dia make tuh di restoran Chipotle, dia auto investor awal di Wendy's juga, Burger King, Starbucks. Dari semua investasi dia paling cuan di restoran. Dan gue baca Pershing Square punya annual letter tuh udah jauh sekali dan gue pahami kenapa restoran dan lifestyle bisnis in general tuh sangat lukratif dan gue lumayan ngerti di sana. Jadi itu yang gue mau diverse ke sana. Tapi tetap jangkarnya tetap satu, tapi investasinya yang berbeda. Gitu. Jadi gue ada bikin ke restoran gitu. Iya. Tapi gamenya dia kan investnya itu di perusahaannya kan, kayak misalnya kayak di. Ada juga kan di HW kan gue di grupnya gue invest di holdingnya langsung. Iya. Itu sedikit sharing dong kayak perjalanan lu akhirnya invest di HW kayak gimana itu? Siapa yang offer duluan? Awalnya lu mau masuk. Awalnya gue kenal sama Andrew itu udah lumayan lama, hampir 2 tahunan lebih. Gue kenal sama Andrew, sering ngobrol lah, sering tukar pikiran. Gue belajar banyak juga dari dia. Terus suatu saat tuh dia suruh bilang gue, lu harus ketemu Ivan gitu. Kayak baru ngobrol bakal seru. Gue ngopi lah sama Ivan. Dan dia juga orangnya rada-rada, dia lebih ekstrim dari gue lagi gitu. Masa sih? Lebih ada orang lebih ekstrim daripada lu, masa lebih sih? Apa ya? Percaya gue. Visinya lebih gila dari gue. Serius, lebih ekstrim, lebih gila visinya dari gue. Datang gue, waktu itu belum kenalan. Pertama ketemu dia tanya, lu mau join HW nggak gitu? Itu kata-kata pertamanya kopi gue belum gue seruput itu. Lu mau ikut nggak gitu? Kita mau kayak begini diceritain. Kita perlu lu gitu. Dia bilang. Terus gue lihat idenya dan cara dia buatnya. Akhirnya gue agree untuk ketemu partner-partner yang lainnya, ketemu semua, buka bukunya, lihat semua, gue evaluasi berapa, akhirnya gue masuk. Gitu. Prosesnya cepat sekali, nggak nyampe seminggu. Oh, nyampe seminggu? Dari lu pertama kali ketemu sampai taruh duit. Taruh duit. Apa yang lu lihat emang ya? Apakah lu ekspektasinya itu dari monetary gain-nya, dari IRR-nya? Oh, of course pasti ada monetary gain lah. Iya, of course monetary itu ranking gain. Berapa tuh? Apakah itu yang paling utama? Ranking utama lah. Itu yang paling utama? Monetary gain lah. Monetary gain. Karena kan kita udah ada plan mau ngapainnya dengan itu. Benar. Lu ada gua nggak tahu apakah lu boleh spill atau nggak. Tapi lu boleh sharing nggak sih kayak expected return kayak per year-nya bisa dapat berapa gitu kalau misalnya investasi di lifestyle seperti itu? Kalau lifestyle ya, gini. Kalau yang gua mainnya berbeda karena yang gua lakukan. Jadi
Gua mungkin nggak bisa bahas detail itu, mungkin nggak bisa kita bahas detail structure-nya. Cuman yang gua tuh nggak cari persenan lagi dari sebuah investasi yang gua misalnya mau bikin restoran, gua nggak cari persenan. Gitu. Terus gua cari overall exit-nya. Karena overall exit-nya? Udah buat apa gua dapat uang cash flow gitu, udah doesn't matter buat gua. Overall exit? Overall exit-nya kemana? Gitu. Maksudnya apa tuh overall exit? Ya kayak misalnya lu invest di Gojek early stage, lu keluarnya nanti gitu. Bener. Mindset gue seperti itu. Gue udah nggak peduli yang kayak dapat apa. Bener. Cuman bukannya ujung-ujungnya kita masuk dan kita exit nanti bakal bisa dihitungin IRR-nya berapa? Bukan itu yang lu cari? Oh, IRR dari bisnisnya? Dari bisnisnya. Dari investasi lu? Oh, dari investasi gua. Iya. 15-30 lah. 15 sampai 30. Itu fair internal rate of return-nya dari investasi gua, bukan bisnisnya kan? Bener. Ya. Oh, itu fair. 15% sampai 30 lah. Iya. Typical VC punya expectation lah ya, gitu. Oke. Terus kalau misal dari yang lainnya, apakah ada yang lu lihat juga? Kayak kenapa lu memilih HW gitu? Karena it's the number one lifestyle business ya di Indonesia, dan itu quite monopoli ya harusnya di Indonesia. Dimana saingannya sedikit, barrier to entry sangat tinggi karena butuh modal yang sangat besar untuk saingin salah satu klubnya. Barrier to entry-nya sangat tinggi, economic mode-nya juga kuat, dan dia punya diversification brand yang gila gitu. Jadi HW itu kan nggak cuman misalnya H Club atau apa, dia juga punya HSS yang kayak kemarin acara boxing gitu. Dia banyak sekali bikin kayak Hotman, Ramen. Jadi mereka tuh ekspansinya cepet dan ya hebat sekali sih, timnya luar biasa hebat. Timnya tuh top gitu. It's a very rapih company di Indonesia. Iya. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik juga, bro. Soalnya kalau misalnya tadi ekspektasinya itu like typical VC investment ya, which is kayak 15-30%. Tapi kan di sisi lain, dengan ekspektasi bull run market kayak gini, Bitcoin aja bisa easily dapat 100%. Betul. Nah, terus kenapa lu memutuskan untuk sekarang bukan nanti tahun depan aja, nanti abis bull run gue baru beli gitu? Karena gue yakin nantinya di sini lebih besar dari Bitcoin gue. Gimana sekali lagi? Kan lu bilang kenapa nggak nanti aja kan? Iya. Karena ada plan-nya dalam 2 tahun ini yang gue yakin lebih besar dibanding Bitcoin gue. Intinya itu. Oke. Interesting. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan ini juga. Karena kalau gue, it all comes down to money. I don't give a shit buat orang mikir gue apa tentang ini buat gue nggak peduli. Oh, kalau misalnya itu gue tahu. Gue cuma highest monetary gain. Kalau misalnya itu gue tahu. Jadi kalau gue masuk sesuatu, gue udah pasti mikirin itu the highest monetary gain untuk gue. Kalau misalnya itu gue tahu. Makanya sekarang ada pertanyaan seterusnya nih. Ada pertanyaan seterusnya. Oke, mungkin gue punya hipotesa sebenarnya jawabannya apa. Pertanyaan seterusnya adalah kenapa beli Sena sekarang kalau gitu? Kenapa nggak tahun depan? Oke, sama. Itu kan sama. Gini, Sena is not a car you can buy. That's it. Sena is not a car you can buy. Dan apakah itu akan naik? Jawabannya, bahkan harganya tuh nggak ada. There's no price tag. Kayak misalnya sekarang nih, lu mau beli Sena nggak bisa. Lu mau beli dari siapa? Cuma ada 4 di Indonesia. 1 punya gue nggak mau jual gitu. 3-nya gue tahu nggak mau jual. Jadi, there's no price tag di situ. Satu kenapa beli mobilnya sekarang dibanding nanti. Kalau beli sekarang bukan tahun depan. Lu takut tahun depan udah nggak dijual lagi gitu maksudnya? Bukan, karena emang ada barang dan gue udah pengen mobilnya sih jawabannya. Jawaban sebenarnya adalah ada barang dan gue pengen beli mobil. Oh, kalau misalnya bagian itu... Dan itu nggak hurt me financially anyway. Oh, kalau misalnya itu lu nggak lihat dari segi inilah potensi cuannya. Oh, enggak. Kalau misalnya itu personal. Karena itu mobil yang emang gue pengen. It's a hypercar yang gue pengen dari dulu. Dan kebetulan pas momennya ada barangnya. Gitu. Oke. Langsung sih kan. Iya. Nah, kalau misalnya future-nya nih, bro, kan apakah lu openly mencari bisnis-bisnis yang lu pengen invest, atau lu sebenarnya take it easy aja, santai aja, kalau misalnya ada ketemu, baru masuk gitu? Cari, tapi dengan gua sekarang, gua tuh udah tahu style gua tuh seperti apa. Gua tuh emang pure pebisnis. Gua tuh suka ketemu dengan seniman. Seniman tuh orang yang sangat suka di craft-nya dan bisa ngerjain, dan gue invest aja gitu. Karena gue adalah investor dan businessman. Nah, kriterianya apa tuh? Harus dia tuh, contoh seperti kakak. Kakak tuh gue consider seniman, salah satu seniman gitu. Dia sangat suka dengan apa yang dia kerjakan dan passion di situ, dan itu make him a lot of money, tapi bukan uangnya dikejar. Paham gak? Si kakak, ini gue percaya, lu suruh dia trading, tapi itu cuma angkanya bohongan, terus dia nggak pernah dapet duitnya, dia akan tetap lakuin. Dia emang udah passionnya di trading crypto gitu. Emang suka gitu. Itu buat dia tuh kayak main game gitu.
Dan gue suka cari seperti itu, kayak restoran gue bawa chef yang terbaik juga akhirnya buat taruh di situ. Karena ya itu gue suka lihat orang yang sangat passionate dengan apa yang dia kerjain gitu. Dan gue suka kayak bikin yang iseng gitu loh kadang. Kayak restoran gue bikin dari gue iseng. Udah buka? Belum, Juni. Ntar gue ajak lo lah. Siap. Itu pasti kualitasnya beda sendiri di sana. Karena gue bawa level yang interior pun orang bahannya tuh orang nggak pernah bawa gitu di Indo. Jadi gue mau langsung top notch ke atas gitu, bikin yang paling bagus. Tapi kalau misalnya, oke, restoran ini gue ngerti buat lu iseng gitu kan. Tapi lu ada ngeriset nggak sih? Misalnya di Gading Serpong gitu kan, market yang sepremium ini mungkin tipis gitu loh, misalnya gitu. Besar, tapi nggak ada yang cater. Karena tesisnya adalah Union ketika buka di Sumarekon Mall itu laku. Oke. Dan mereka craving for quality dan mereka kabur ke Peak, kabur ke Senopati. Iya. Tapi ada kok orang yang punya duit di sana. Interesting. Gitu. Lu kalau misalnya investasi kayak gitu, lu berarti apakah lu mencari partner yang running? Oh, berarti ada partnernya. Ada partner yang running. Oh, yang running operationsnya. Ada yang operation dan ada yang masaknya gitu. Lu berarti di sana sebagai passive investor kayak gitu? Gua investornya ya. Oh, oke. Gua investornya. Gitu. Menarik. Tapi gue yang funding semua 100%. Iya, gitu. Iya, ngerti. Karena restoran if you do it well, gila gitu. Benar. Gue mau nanyain tadi deh. Lu bisa investasi kayak 5M dan lu bisa dapat 2M revenue sebulan kayak begitu. Benar. Untuk yang duel kan. Cuman ya kita tahu lah, di daerah sini aja, dari tempat gua aja, kayak mati tutup. Makanya gue cari yang udah pernah bikin yang duel. Benar. Nah ini makanya menjadi pertanyaan gua seterusnya bro. Lu tadi bilang, lu masukin duit 100% ya gitu kan. Ada partner, kalau itu lu kasih equity gitu kan, ke dia gitu kan. Nah apakah lu nggak takut, ini orang nggak ada skin in the game-nya gitu? Wah dia nothing tulus kalau misalnya this company doesn't go anywhere. Ini perbedaan gue dengan semua investor lain. Ya gue buka sedikit lah cara gue main. Gue itu sangat fair orangnya. Jadi kalau misalnya investor lu invest nih sebuah project yang lu 100% uang lu, pasti lu pengen lu balik modal kan. Bener. Kalau gue structure berbeda. Seolah-olah mereka juga invest bareng gue, injek gue. Jadi kalau misalkan bisa bikin operating profit bulan pertama, kita bagi dividen. Interesting. Jadi semua kerja sama gue is very happy. Iya. Nah, karena insentif tertinggi dari manusia gue udah paham. Apa? So always money. Oke. Itu insentif tertinggi dari manusia, ujung-ujungnya duit. Iya. Pengalaman lu, berarti lu masuk ke Hawaii udah sebulan, 2 bulan ya? Iya, 2 bulan lebih. 2 bulan. Gimana pengalaman lu? Mungkin kita... Pengalamannya, ini gue juga, gue sangat happy dengan partner-partner baru gue di Hawaii. They're very nice people. Terus ada satu saat yang gue masih ingat sampai sekarang, di mana kita kan suka kadang ngumpul gitu. Terus foundernya si Ivan bilang ke gue, gimana nanti merasa ditanya? Duduk di tempat. Jadi Hawaii itu sebenarnya nggak semua orang itu bisnis utamanya di situ. Oke, benar. Kayak contoh misalnya Andrew kan dia PGI, kayak gue di crypto, tapi di situ Richard Lee gitu. Itu tuh kayak semacam, ya akhirnya jadi semacam, kalau sebutnya apa ya? Tapi teman-teman yang berbeda gitu loh. Dibilang gimana rasanya akhirnya duduk lu tuh. Karena gue tuh dulu punya keresahan ini. Gue kayak mau ngomong tentang sesuatu, misal contoh gue mau ngomel tentang Sena gitu. Kalau gue ngomong ke teman-teman gue dulu pasti nggak masuk. Mereka pasti anjing lu gitu. Tapi gue kalau ngomong gitu ke mereka is normal gitu. Kita bicara hal yang sama, di level yang sama, dan dia tanya gue gimana rasanya gitu. Duduk sama orang itu yang sejajar dan mau naik terus gitu. Itu yang gue rasa paling mahal dari grup HWG ini. Di saat itu pun sebenarnya I don't really care about the monetary gain, tapi what gue gain dari mereka secara personal, skill set yang baru. Karena ya gue nggak bisa share siapa di dalam, tapi it's a very diverse group of people gitu, and very powerful. Iya, pasti. Thank you so much bro for your time, appreciate it.